ba'du saqatal harju anil baqin. Apabila sebagian sudah mengerjakan, maka gugurlah dosa atas orang lain. Ada 1000 di kampung itu, yang nyolatin 3 orang, ya udah, berarti sisanya 2. Nggak dosa? Ya enggak, itu sudah ada yang mewakili, sudah ada yang ngerjain. Dan pahala enggak? Kerja kagak pengen gaji. Sama gantung diri juga sholatin, ada orang Islam. Yang namanya gantung diri itu bukan perkara yang bikin murtad. Artinya ya harus seperti orang Islam biasa. Ada dosa besar ya, urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah mengurus jenazahnya secara Islam. Kecuali dia murtad. Kalau dia Islam ya nggak disolatin, nggak usah. Wa kadzalika, dan itu tetap seperti sholat atas mayit, ghusluhu, bermula memandikan mayit, sama fardu kifayah. Mandinya fardu kifayah. Wa takfinuhu, dan mengkafani mayit. Wa dafnuhu, dan menguburkan mayit. Nyolatin fardu kifayah, mandiinnya fardu kifayah, ngapaninya fardu kifayah, nguburinya juga fardu kifayah. Semuanya nyolatin, apa yang nyolatin ditinggal, nggak dikubur, dosa. Lu aja, enggak, lu aja, oh, aja nggak dikubur, tergantung. Wah, dosa semua. Kan udah sholatin, iya nyolatinnya udah gugur, nguburnya menggubur. Wahada kulluhu, dan bermula ini nyolatin, nguburin, mandiin, ngapanin, nguburin, ya. Yang hukumnya fardu kifayah mujma'un alaihi, itu disepakati. Mujma' alaih, tidak ada satu madhab pun, satu ulama pun yang mengatakan bukan fardu kifayah, enggak ada. Semuanya mengatakan sepakat hukumnya fardu kifayah. Wa fi ma yaskutu fihi bihi fardhu sholati arba'atu awjuhin. Wa fi ma, dan di dalam perkara yaskutu, yang gugur, bihi, dengan perkara apa? Fardhu sholati, kewajiban sholat, arba'atu awjuhin, bermula ya. Wa fi ma, dan itu tetap gitu ya, khabar muqaddam. Wa fima, dan di dalam perkara yaskutu, yang gugur, bihi, dengan perkara, dengan sebab perkara itu gugur. Apa? Fardhu sholati, kewajiban sholat, arba'atu awjuhin, bermula 4 jalan, ada 4 langkah yang kalau dilakukan maka gugurlah kewajiban sholat atas mayit. Asahuha, bermula paling sohehnya dari 4 pendapat. Inda aktsari ashabina, menurut kebanyakan sahabat-sahabat kami, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Apa yang paling sahih? Yaskutu, gugur fardu sholat bisolati rojulin wahidin, dengan sebab sholatnya satu orang laki. 1000 orang di kampung itu, yang nyolatin seorang doang, Pak Ustad. Bukan Ustad, Astad. Pak Ustad nyolatin, ya gugur.
pendapat yang paling sahih. Jadi sekalipun satu orang 7. Itu pendapat yang sahih. Wasani pendapat yang kedua yushtarotu isnani, disyaratkan 2 orang. Waduh, siapa yang nyolatin? Pak Ustadz doang, sendiri. Waduh, 1 orang sekambung. Kenapa? Karena harus 2 orang. Itu pendapat yang kedua. Wasalisu pendapat yang ketiga salah satu 3 orang. Warrabi'u dan pendapat yang keempat arba'atun harus 4 orang. Jadi ada yang bilang sholat jenazah minimal 2 orang. Kurang dari 2 orang dosa semua. Ada yang bilang minimal 3 orang. Ada yang mengatakan minimal 4 orang. Tapi yang paling sahih cukup dengan 1 orang. Ini untuk menggugurkan kewajiban, bukan berarti harus 1 orang. Makin banyak ya makin afdal. Sawaun, sama saja. Sholau, apakah sholat mereka jamaatan berjamaah, au furoda atau haji furoda, au furoda atau sendiri. Datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, salam. Datang lagi, boleh begitu atau 4 orang berjamaah. Ini pendapat yang lain ya. Kalau pendapat yang paling sahih ya 1 orang itu cukup. Maka untuk ihtiyat jangan sampai hanya 1 orang. Tapi alhamdulillah lah, kalau kita kan nggak pernah lah nemuin yang jenazah 1 orang doang. Nggak pernah kan? Sedih bagi keluarga. Iya. Tapi kita udah mati, ngapain sedih? Enggak keluarga. Aku keluarga yang sedih ya. Satu orang yang mati. Wa amma kaifiyatu sholatil janazati dan adapun tata cara hadhihi sholati, ini sholat, tata cara ini sholat, maksudnya sholat jenazah ya, sholat mayit. Fahia, maka bermula tata cara sholat mayit adalah ayukabbiro, dia takbir arba'at takbiratin dengan 4 kali takbir ya. Tata caranya takbir 4 kali. Wala budda minha, dan mesti 4 kali. 3 aja, orang manajemen utang gua. Atau diskon. Cukup 2. Oh 2 sih. Diskon. Kenapa? Kecil amplopnya. Kalau amplopnya gede 4 takbir. Berhubung nih amplopnya kalau cuma ceban doang, udah 2 aja dah. Nggak bisa. Harus 4. Nah. Fa in akhalla biwahidatin, maka apabila dia mengosongkan mencederakan ya, merusak biwahidatin dengan 1 takbir, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholat jenazahnya. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dong mbak? Iya 3. Kenapa? Ya nggak salah. Kata siapa nggak salah? 3 aja. Biar cepat kita berangkat. Nggak bisa, harus. Wa in zada khamisatan. Kalau tadi mah kan 3. Berarti kan dia korupsi 1. Ini mah royal. 5 takbir. Ada diintip, ampun dia kocak. Bodoh.
takbirnya apa yang kelima ya? Atau mungkin almarhum baik banget. Berhubung dia di juragan, bukan di THR. 5 takbirnya nih. Satu hukumnya. Wa in zada, dan apabila dia menambahkan khomisatan dengan takbir yang kelima, fi butlani sholatihi wajhani, maka di dalam batal sholat jenazahnya dia wajhani, bermula ada 2 pendapat li ashabina, di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kira-kira tuh sholat jenazah takbirnya 5, mana tuh batal apa enggak? Oh, ada 2 pendapat. Al-asahu, pendapat yang paling sahih, la tabtulu, tidak batal. Enggak batal. Berarti pendapat yang lain batal. Yang paling sahih Tidak. enggak batal. Jadi kalau kita ntar umpama ngejumpain ada orang takbirnya 5 kali, itu jadi ada aru-aru, lupa kan? Nah, ya pokoknya lupa aja lah. Karena bacaan salat jenazah kan yang wajib cuman 3 doang. Selain takbir itu Fatihah, salawat, dan doa. Ada setelah takbir pertama ada bacaannya, setelah takbir kedua ada bacaannya, setelah takbir ketiga ada bacaannya, setelah takbir yang keempat nggak ada bacaannya. Jadi setelah takbir yang keempat langsung salam, beres, sah. Enggak baca Allah tahlimna ajroha, nggak wajib. Atau ajrohu nggak wajib. Harus sunnah ya. Jadi yang paling sahih nggak batal. Berarti mobilnya lawannya batal. Walau kana ma'muman fakabbara imamuhu khomisatan, fa'in kulna innal khomisata tubtilus sholata farahul ma'mumu kama law qama ila rok'atin khomisati wa in kuna bil asah innaha la tubtilu lam yufari. Jadi kalau ada orang takbirnya 5 kali, itu mengenai sholat jenazahnya batal atau tidak, ada 2 pendapat. Yang paling sahih Tidak. yang paling sahih enggak batal. Yang paling sahih enggak batal. Lawannya sahih Batal. batal. Lawannya asah batal. Maka timbul pertanyaan begini, walau kana makmuman, seandainya dia seorang makmum, kalau status dia sebagai makmum, fakabbaro, maka takbir imamuhu, si imamnya, khomisatan, akan yang kelima. Udah tahu 4 takbir, imam takbir lagi yang kelima. Nah, gimana tuh si makmum? Ikut apa jangan? Ini kan permasalahannya. Yang takbir 5 kali atau imamnya takbir untuk yang kelima kali, gimana nih si makmum? Nah, maka jawabannya lihat pendapat yang awal tadi. Fa in qulna, maka kalau kami berpendapat innal khomisata, bahwasanya takbir yang kelima tubtilu, itu membatalkan takbir yang kelima as-sholata, sholat. Nah, kalau dia ngambil pendapat yang mengatakan batal sholat jenazahnya, maka buat si makmum faraqah, maka mufaraqah akan si imam. Siapa? Al-makmumu, makmum. Artinya kalau imam takbir 5 kali, makmum jangan ikut, nggak boleh. Kenapa? Karena dia ngambil pendapat
takbir yang kelima itu membatalkan sholat. Perbandingan hukumnya kama law qama ila raqatin khamisatin, sebagaimana imam bangun berdiri untuk mengerjakan rakaat yang kelima. Udah tahu isya 4 rakaat dan dia udah ngerjain 4 rakaat, bangun lagi imam, maka makmum nggak boleh ikut. Kalau makmum ikut ya batal. Tuh imam gimana imam? Imam lagi lupa dia, maka dia ijtihad ngambil yang terkecil. Dia pikir itu masih 3, maka dia bangun untuk yang keempat, padahal bukan 3, tapi 4. Makmum yakin, maka makmum jangan ikut imam, mufarokoh atau nunggu untuk salamnya bareng dengan imam. Wa in qulna bil asoh, maka apabila berkata kami bil asohi dengan pendapat yang paling sahih, innaha la tubtilu, bahwa takbir yang kelima tidak membatalkan sholat jenazah, lam yufariqhu, maka tidak perlu mufarokoh si makmum akan imamnya. Nggak perlu mufarokoh, tapi wala yutabi'uhu, dan jangan ngikutin si makmum hu akan imam. Imam takbir yang kelima ya jangan ikutin, 4 aja. Ala sahihil masyhuri, atas pendapat yang sahih dan masyhur. Wa fihi, dan di dalam masalah ini wajhun dhaifun, ada pendapat yang lemah. Li ba'di ashabina, bagi sebagian sahabat kami, artinya pada sebagian ulama mazhab Syafi'i ada pendapat yang lemah, yang dhaif. Apa? Anahu yutabi'uhu, makmum tetap ngikutin imam walaupun takbir yang kelima. Ikutin. Fa idza qulna bil madhhabis shahihi, maka apabila kami berkata dengan mazhab yang sahih, innahu, bahwa makmum la yutabi'u, itu jangan mengikuti si makmum hu akan imamnya yang takbir kelima kali. Terus pertanyaannya, kalau nggak ngikut salam duluan apa nunggu? Nah ini fahal yantadiruhu, maka apakah menunggu si makmum hu akan imam liyusallima ma'hum, untuk salam si makmum bersama imam. Am yusallimu, atau mengucapkan salam fil hali pada saat itu. Jadi ini makmum yang tidak mengikuti imam pada takbir yang kelima karena lebih, tapi mengikuti pendapat yang tidak batal. Ini si makmum nungguin imam apa salam duluan, ya, nungguin imam untuk salam bareng imam atau salam duluan. Fihi, di dalam jawabannya wajhani, ada 2 pendapat. Begitu fikih mah nggak bisa partu. Ada 2 pendapat. Al asahu, pendapat yang paling sahih, yang tadiruhu, menunggu si makmum akan imam. Takbir yang kelima jangan ikut, tapi dia nggak langsung salam, tapi nunggu salamnya bareng imam. Artinya imam salam baru dia salam. Wa qad awdahtu hadza kullahu bi syarhihi wa dalalihi bi syarhil apa? Muhadzab. Wa qad awdahtu, dan benar-benar telah saya terangkan, hadza kullahu, semua ini masalah sholat jenazah yang tadi itu, bi syarhihi, dengan penjelasannya,
wadalailihi dan dalil-dalilnya fi syarhil muhadzabi di dalam kitab syarah muhadzab. Wa yustahabu dan disunahkan apa ayyar fa'al yada hendaknya mengangkat orang yang sholat al yada akan tangannya ma'akuli takbiratin serta setiap takbir. Sunnah angkat tangan. Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar sholawat ya. Jadi sunnah angkat tangan. Berarti kalau nggak ngangkat Apa? tapi nggak sunnah. Wa amma sifatut takbiri dan adapun sifat takbir wa ma dan perkara yustahabbu yang disunahkan bihi di dalam takbir wa ma dan perkara apa itu? Yubtiluhu. Yubtilu yang membatalkan yamahu akan takbir wa ghairu zalika dan selain itu ya, selain itu sifat yang di takbir yang disunahkan pada takbir atau yang membatalkan takbir min furu'ihi dari cabang-cabang takbir ya, dari cabang-cabangnya fa'ala ma apa tuh? Qaddamtuhu fa'ala ma qaddamtuhu maka berdasarkan perkara yang telah saya kemukakan fi babi sifatis sholati di dalam bab sifat sholat wa adzkariha dan zikir sholat. Di masalah apa namanya itu apa aja yang disunahkan di sholat jenazah dan